Jadi disepakati ini, nasab Rasulullah SAW terbaik. Yakin? Yakin? Nasab Rasulullah SAW terbaik. Yakin? Jadi Abdullah terbaik, Abdul Muttalib terbaik, Hashim terbaik. Kalau memang terbaik, kenapa masih ada yang mengatakan bahwasanya orang tua Rasulullah SAW di neraka? Apa artinya menjadi nasab terbaik? Kok jadi ahli neraka? Itu apa artinya? Kalau ahli neraka itu baik saja tidak, apalagi terbaik. Tadi sudah kita bacakan, Innallaha astafa Kinanata min waladi Ismail. Allah memilih Kinanah daripada keturunan Ismail, dan memilih Quraisy daripada Kinanah, memilih Hashim daripada Quraisy, dan memilihku dari seluruh Bani Hashim. Artinya apa? Pilihan-pilihan semuanya. Nasab Nabi Muhammad SAW itu pilihan-pilihan. Nah, sekarang dikuatkan dari hadis Imam Tirmidzi. Suatu ketika Rasulullah SAW bangkit berdiri, naik ke mimbar, kemudian berkata kepada para sahabat, "Man ana?" Para sahabat kan kaget ya, ditanya man ana, siapa yang nggak kenal Rasulullah? Ini sebagai muqaddimah bahwasanya Rasulullah SAW ingin menyampaikan sesuatu yang mungkin sebelumnya belum para sahabat ketahui, agar orang-orang sahabat memperhatikan. Laftul intibah bahasanya, untuk menarik perhatian para sahabat. Rasulullah memberikan muqaddimah, man ana? Faqalu anta Rasulullah alaikassalam. Jawabannya jawaban standar. Ditanya siapa saya? Engkau adalah Rasulullah alaikassalam. Tapi bukan itu yang ingin Rasulullah SAW sampaikan, karena semua tahu Nabi Muhammad Rasulullah, semua sahabat sudah tahu. Rasulullah SAW bersabda, "Ana Muhammad bin Abdullah ibni Abdul Muttalib." Aku adalah Muhammad putra Abdullah putra Abdul Muttalib. Inna Allah khalaqal khalqa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan alam semesta. Atau bisa diartikan di sini bangsa manusia. Thumma ja'alahum firqataini faja'alani fi khairihim firqatan. Kemudian Allah menjadikan mereka dua kelompok, dan Allah menempatkanku pada kelompok yang terbaik. Thumma ja'alahum qabail faja'alani fi khairihim qabilatan. Kemudian Allah menjadikan manusia-manusia itu bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Faja'alani fi khairihim qabilatan. Dan Allah menempatkanku di sebaik-baiknya qabilah. Thumma ja'alahum buyutan faja'alani fi khairihim baitan. Kemudian Allah dari kabilah itu menjadikan dari kabilah itu apa? Buyutan, rumah-rumah atau keluarga-keluarga. Dan Allah menjadikanku di keluarga, di rumah yang terbaik. Wa khairihim nasaba. Dan dalam nasab yang terbaik. Jadi disepakati ini, nasab Rasulullah SAW terbaik. Yakin? Yakin? Nasab Rasulullah SAW terbaik. Yakin? Jadi Abdullah terbaik, Abdul Muttalib terbaik, Hashim terbaik, Abdi Manaf terbaik. Oke. Kalau memang terbaik, kenapa masih ada yang mengatakan bahwasanya orang tua Rasulullah SAW di neraka, masuk neraka? Ada nggak yang ngomong begitu? Ada. Itu kenapa kok bisa begitu? Apa artinya menjadi nasab terbaik? Kok jadi ahli neraka? Itu apa artinya? Masa iya ahli neraka tapi kok terbaik? Itu terbaiknya di mana? Sisi terbaiknya di mana? Kalau ahli neraka itu baik saja tidak, apalagi terbaik. Sementara mungkin generasi Abdullah itu ada yang lebih baik daripada, ada yang dikatakan oleh Rasulullah SAW selamat. Ada namanya Zaid bin Amr. Zaid bin Amr ini punya anak namanya Sa'id bin Zaid.
Sa'id bin Zaid ini adalah iparnya Umar bin Khattab. Nah, Sa'id bin Zaid itu termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Nah, bapaknya Zaid bin Amr itu ketika masa jahiliyah dia berdakwah dengan ijtihad dia sendiri, mengajak orang-orang untuk meninggalkan berhala, dia mencari kebenaran, mana sih Tuhan yang benar ini. Tapi dia mati dalam keadaan ya seperti itu, dalam keadaan mati mencari kebenaran, meninggalkan berhala dan sebagainya, ya. Bertauhidlah, mengikuti ajaran Nabi Ibrahim kalau tidak salah seperti itu. Kata Rasulullah SAW, Zaid bin Amr itu akan dibangkitkan sebagai satu umat sendiri. Satu umat sendiri. Artinya apa? Selamat dia. Kenapa enggak jadi Muhammad bin Zaid aja kali itu? Nah, kenapa kok yang dipilih Abdullah? Kalau ternyata Abdullah bin Abdul Muttalib ahli neraka, kenapa enggak ditakdirkan Muhammad bin Zaid atau yang lainnya yang dikatakan selamat oleh Rasulullah SAW? Nah, maka pendapat yang mengatakan ayah kandung Rasulullah SAW, Abdullah, atau ibu Rasulullah SAW, Sayyidah Aminah, itu sebagai ahli neraka, pendapat ini perlu ditinjau ulang. Apakah benar apa tidak? Dalam kesempatan ini, Al-Fakir ingin menyampaikan satu sudut pandang yang mengatakan atau sebagai amanah ilmiah yang memiliki wacana atau sudut pandang lain terkait pendapat ini. Apa iya orang tua Rasulullah SAW, Abdullah dan Siti Aminah itu termasuk ahli neraka? Nah, memang pendapat tadi itu ada dalilnya, ada dasarnya. Dasarnya saya baca di sini. Hadis riwayat Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anna rajulan qala ya Rasulullah aina abi? Qala fi an-nar. Falamma qaffa da'ahu faqala inna abi wa abaka fi an-nar. Ada seorang datang kepada Rasulullah SAW. Dia bertanya, ya Rasulullah aina abi? Wahai Rasulullah, di mana ayahku? Di mana bapakku? Orang ini, bapaknya, meninggal dalam keadaan musyrik, dalam keadaan kafir. Maka dia bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bapakku ada di mana? Atau bapakku nanti akan ada di surga atau ahli neraka? Kira-kira seperti itu. Rasulullah SAW karena ditanya, Rasulullah menjawab dengan apa adanya, mengatakan finnar, masuk neraka. Falamma qaffa da'ahu. Orang tadi sedih, kemudian pergi. Ketika orang tadi pergi, dipanggil lagi oleh Rasulullah SAW. Faqala, kemudian Rasulullah menyampaikan, inna abi wa abaka finnar. Sesungguhnya abi, ya, saya sebut sini abi, nanti digaris bawahi kata-kata abi wa abaka finnar. Bapakku dan bapakmu sama-sama di neraka. Kenapa Rasulullah menyampaikan ini? Ya, untuk menghibur orang tadi. Karena seorang yang tertimpa musibah itu biasanya ya, akan terhibur ketika dia merasa tidak sendirian. Orang ketinggalan kereta, sedih. Ya, ternyata ada temannya, satu dua sama ada temannya. Agak terhibur sedikit. Atau kena musibah apa, ketika nggak sendirian itu lebih ringan, meringankan. Maka Rasulullah SAW ingin menyampaikan itu. Hadis yang kedua terkait ibu Rasulullah SAW, Muslim, hadis Muslim juga, hadisnya sahih. Yang tadi juga hadisnya sahih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Ista'dantu Rabbi an astaghfira li ummi falam ya'dhan li." Aku meminta izin kepada Tuhanku untuk beristighfar untuk ibuku, falam ya'dhan li. Tuhanku Allah Subhanahu wa taala enggak mengizinkanku untuk beristighfar untuk ibuku. Wasta'dzantu an azura qabraha fa adinani. Tapi aku
meminta izin untuk menziarahi kuburnya, aku diizinkan. Nah, tadi pengen mendoakan ibunya, nggak diizinkan. Tapi kalau untuk menziarahi, apa? Diizinkan. Nah, entah bagaimana hadis ini dijadikan dalil atau diambil kesimpulan darinya, mereka mengatakan ibu Rasulullah SAW ahli neraka. Tapi padahal lihat saja hadisnya, ada nggak kata-kata ibu Rasulullah di neraka di sini? Tidak ada. Nanti kita lihat. Al-Fakir ingin pertama membahas dari aspek adab terlebih dahulu. Rasulullah SAW melarang berbicara tentang Abu Jahal saat Ikrimah bin Abu Jahal masih ada. Ikrimah anaknya Abu Jahal yang masuk Islam, kemudian ikut hijrah ke Madinah. Padahal Ikrimah ini sebelumnya musuh, panglima perangnya mereka, orang-orang musyrikin Quraisy. Anaknya Abu Jahal, kemudian masuk Islam, diterima Islamnya baik, kemudian datang ke Madinah. Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya, "Ya'tikum Ikrimah ibnu Abi Jahalin mu'minan muhajirah." Akan datang kepada kalian Ikrimah putra Abu Jahal, mu'minan muhajirah, sebagai mukmin dan sebagai muhajir, orang yang hijrah. Fala tasubbu abahu, jangan kalian caci, jangan kalian jelek-jelekan bapaknya. Siapa bapaknya? Abu Jahal. Fa inna sabbal mayyiti yu'dil hayy. Sesungguhnya menjelek-jelekkan orang mayit yang sudah mati, yu'dhi al-hayy, akan menyakiti orang yang masih hidup. Wala yablughu al-mayyit, cacian tadi enggak akan sampai kepada si mayit yang sudah mati. Kalian nyaci maki Abu Jahal enggak dengar. Yang dengar siapa? Ahli warisnya, anak-anaknya. Yang sakit hati, anak-anaknya. Kalau kita berkaca dari hadis ini, Rasulullah saja melarang para sahabatnya untuk menjelek-jelekkan Abu Jahal di depan atau ketika anaknya masih ada. Karena apa? Akan menyakiti hati Ikrimah. Itu adab yang Rasulullah ajarkan kepada sahabatnya kepada anak musuhnya. Sekarang orang-orang berbicara di majelis, mereka itu kayaknya entah gimana ya, bertanya gitu, nanya sebenarnya apa untungnya bagi mereka juga ketika mereka tahu atau mereka bisa membuktikan bahwasanya orang ayah atau ibu Rasulullah ahli neraka. Apa untungnya? Bagaimana nanti mereka akan menghadap Rasulullah SAW? Sementara kata Rasulullah, "Tu'radu a'mal ummati alayya." Kata Rasulullah SAW, amal-amal umatku itu ditampakkan kepadaku. Aku tahu amal-amal umatku. Allah Subhanahu wa taala menampakkan amal-amal umatnya kepada Rasulullah SAW. Ditampakkan fulan mengumbar di majlis-majlis bahwasanya ayah Rasulullah SAW, ibu Rasulullah SAW masuk neraka. Gimana perasaan Rasulullah? Yang kedua, kita masuk ke dalil bahwasanya orang tua Nabi adalah ahli fatrah. Dalil ini sangat kuat. Tidak bisa terbantahkan karena ini Al-Quran dalam surah Al-Isra ayat 15. Kalau seandainya ada dalil yang berbenturan antara satu dalil dengan dalil lain, ketika tidak bisa dikompromi, ini harus dibenturkan, harus ada satu yang dikalahkan. Maka mana yang dikalahkan? Yang dikalahkan adalah yang lebih lemah. Tadi dalilnya hadisnya Sahih Muslim. Tapi kalau dibandingkan dengan Al-Quran, mana yang lebih kuat? Al-Quran. Secara tegas Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula." Kata Allah Subhanahu wa taala, kami tidak akan mengazab siapapun hatta nab'atsa rasula, sampai kami kirim kepada mereka seorang utusan, rasul yang memberi peringatan, al-bashir, an-nadhir, yang memberikan kabar gembira, yang mengajarkan kepada mereka tauhid, yang mengajarkan kepada mereka adab, akhlak dan sebagainya. Nah, pertanyaannya, posisi
bapaknya Rasulullah Abdullah dan ibunya Siti Aminah ada di mana? Apakah mereka termasuk orang yang terkena dakwah kenabian? Sementara Rasulullah itu belum lahir. Ketika Abdullah meninggal, masih 2 bulan di perutnya. Siti Aminah meninggal ketika Rasulullah SAW 6 tahun. Rasulullah jadi Nabi umur berapa? Umur 40 tahun. Abdullah dan Aminah tidak mendapatkan dakwah Nabi Muhammad SAW. Dan juga tidak mendapatkan dakwah dari Nabi sebelumnya, Ismail, terlalu jauh. Maka ini termasuk ahlul fatrah. Ahlul fatrah. Ahlul fatrah itu artinya kekosongan, masa kekosongan. Jadi di situ ada gap, kekosongan kenabian, risalah di situ. Jangankan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang, yang Maha Bijaksana, kita saja manusia biasa ini, sebagai guru kah atau sebagai orang tua kah, ada anak atau murid melakukan kesalahan, tapi kita nggak pernah ngasih tahu, belum pernah ngasih tahu kalau itu salah. Apa kita langsung cambuk, hukum dia, atau pukul dia, atau jewer dia? Kira-kira gimana? Gak mungkin kan? Anak 1 SD masuk sekolah hari pertama, terlambat, apa langsung disetrap sama gurunya? Kan gak mungkin. Karena bisa jadi anak itu belum tahu masuk waktunya kapan, orang tuanya jam berapa, apa ini dianggap terlambat, apakah terlambat itu sebuah kesalahan apa enggak, anak nggak ngerti. Perlu dikasih tahu dulu, nah datang jangan lebih dari jam 7.15 atau 7.30. Kalau di atas 7.30 itu namanya terlambat. Kalau terlambat itu melanggar disiplin. Nanti kalau melanggar disiplin ada konsekuensinya. Nah, ada kasih tahu dulu. Nah, maka orang-orang ahlul fatrah ini kan tidak mendapatkan dakwah. Mereka nggak tahu kesalahan-kesalahan mereka apa karena nggak dikasih tahu. Kok tiba-tiba dihukum? Maka nggak mungkin. Maka wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Mustahil Allah akan mengazab satu kaum sampai Allah mengutus kepada mereka orang yang memberi peringatan terlebih dahulu. Tadi analoginya kita manusia, apalagi Allah Subhanahu wa taala Al-Hakim yang Maha Bijaksana, ya. Al-Latif, Al-Khabir, Ar-Rahim, Ar-Rahman, Masya Allah. Nggak mungkin akan mengazab orang yang tidak sebelumnya belum pernah dikasih peringatan. Yang ketiga, tadi sudah kita bahas sedikit, Nabi adalah keturunan yang terpilih. Nasab Rasulullah SAW itu keturunan nasab-nasab yang terpilih dan suci. Tadi sudah kita bacakan sedikit ya hadisnya, wa khairihim nasaba fi khairihim baitan wa khairihim nasaba. Allah Subhanahu wa taala menjadikanku di rumah terbaik, di keluarga terbaik dan di nasab yang terbaik. Jadi sudah saya tanyakan, apa gunanya menjadi terbaik tapi ahli neraka? Apa artinya? Ya. Ahli neraka itu baik aja? Tidak. Apalagi menjadi terbaik. Ini kontradiksi dari sini. Nah, dalil berikutnya ini menegaskan dalil yang tadi. Hadis riwayat Abu Nuaim marfu'an. Marfu' ini para ulama mengatakan hadis ini marfu'. Marfu' artinya nyampai kepada Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Lam yaltaqi abawaya fi sifah. Kedua orang tuaku, nasabnya maksudnya, tidak pernah bertemu dalam sifah. Sifah itu perzinahan. Artinya Rasulullah SAW lahir daripada hasil pernikahan yang sah. Lam yazalillahu yanquluni min aslabin tayyibah ila arhamin tahirah. Allah Subhanahu wa taala dari dulu memindah-mindahkanku dari tulang sulbi, tulang sumsum yang suci, yang baik, thayyibah. Maksudnya intisari air mani itu kan di sini, di tulang apa? Tulang sumsum di sini, tulang sulbi. Maksudnya dari mulai Nabi Adam terus ke nabi, orang-orang terbaik sampai Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, terus sampai Kinana, sampai Quraisy, Hashim, Abdul Muttalib sampai ke Abdullah, itu aslabun tayyibah. Itu adalah punggung-punggung, tulang-tulang sulbi yang tayyib. Apa yang tayyib? Yang baik. Ila arhamin tayyibah. Ke rahim-rahim yang suci. Yang melahirkan Nabi siapa? Siti Aminah. Rahim Siti Aminah.
Berarti rahim Siti Aminah rahim yang suci. Coba, rahim suci kok bisa masuk neraka itu gimana? Nah. Safiyan muhadzaba, bersih, muhadzaba, rapi dan sebagainya. La tatasha'abu sya'batan illa kuntu fi khairihima. Tidaklah mereka bercabang dua cabang kecuali aku berada di yang terbaik. Artinya seperti tadi kan, selalu ada kabilah di bawahnya ada keluarga, nanti lahir lagi generasi. Selalu Rasulullah SAW itu turun di nasab yang terbaik, di turunan yang terbaik. Nah, surat Asy-Syu'ara ayat 219, wa taqallubaka fi sajidin. Apa tafsirannya? Salah satu tafsirannya dari Ibnu Abbas mengatakan arada, maksudnya taqallubaka fi aslabil anbiya min nabiyyin ila nabi hatta akhrajaka fi hadhihi ummah. Artinya ruh nabi atau apa namanya, intisari nabi yang akan menjadi nabi, ya, itu berpindah-pindah fi aslabil anbiya, di tulang-tulang sulbi para nabi, min nabiyyin ila nabi, dari satu nabi ke nabi yang lain, hatta akhrajaka fi hadhil ummah, sampai Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan engkau kepada umat ini. Ini menguatkan bahwasanya nasab Rasulullah SAW nasab terbaik, nasab suci. Dan silakan pikirkan sendiri, apa iya kira-kira nasab terbaik, nasab suci kok ya, jadi ahli neraka. Terus bagaimana kita memahami hadis tadi? Kan jelas-jelas Rasulullah SAW mengatakan, inna abi wa abaka finnar. Bapakku dan bapakmu di neraka. Tadi saya sampaikan, kasih tanda kata-kata abi. Apa sebenarnya makna abi dalam bahasa Arab? Nah, di sini kata kuncinya, ya. Makna abun. Abun ini dalam bahasa Indonesia memang sering diartikan apa? Ayah atau bapak. Nah, tapi bagaimana dalam bahasa Arab? Kita lihat maknanya. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi. Apakah kalian menyaksikan ketika Ya'qub, ketika Nabi Ya'qub sakaratul maut atau sebelum dia mati, idh qala li banihi, Nabi Ya'qub berkata kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di. Apa yang akan kalian sembah setelah aku tidak ada? Kata siapa? Kata Nabi Ya'qub. Qalu, mereka menjawab. Siapa yang menjawab? Anak-anaknya Nabi Ya'qub. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahidah, dan seterusnya. Mereka menjawab, aku atau kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu, yaitu Ibrahim, Ismail dan Ishaq. Pertanyaannya, bapaknya Nabi Ya'qub siapa? Halo? Bapaknya Nabi Ya'qub siapa? Hah? Nabi Ishak. Jadi Nabi Ibrahim siapanya? Siapanya Yakub? Kakeknya. Kalau Nabi Ismail, siapanya Nabi Yakub? Nabi Ismail siapanya Nabi Ishak? Waduh. Kalau ini roaming di sini ya. Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ismail, terus Nabi Ishak. Nabi Ismail, Nabi Ishak kakak adik, tapi beda ibu. Nabi Ishak punya anak Nabi Yakub. Nah, jelas. Nah, yang ditanya ini anak-anaknya Nabi Yakub. Anak-anaknya bilang kepada Nabi Yakub, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu. Padahal yang bapaknya Nabi Yakub di sini siapa? Ishak doang. Tapi ternyata disebut Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail.
Padahal statusnya Nabi Ibrahim itu kakek dan Ismail itu paman. Maka kata orang Arab, kata para ulama ahli lughah mengatakan, kata-kata abun itu bisa berarti paman, bisa berarti kakek. Tidak mesti berarti ayah kandung. Jadi kata-kata abun itu tidak harus diartikan ayah kandung. Dia bisa berarti paman, bisa berarti kakek. Maka ketika Nabi Muhammad SAW mengatakan inna abaka wa abi finnar, itu sangat mungkin atau kemungkinan besar yang dimaksud Rasulullah bukan bapak kandungnya. Ada nggak paman Nabi yang sudah pasti masuk neraka? Siapa? Abu Lahab. Paman Nabi. Jadi kata-kata Abi tadi itu bisa jadi Rasulullah memaksudkan adalah bukan Abdul Muttalib, karena menggunakan kata-kata Abi. Kecuali kalau Rasulullah SAW menggunakan kata-kata walidi. Kalau walidi itu sudah anak, sudah kandung. Walidi. Karena walidi asal kata dari walada yalidu, melahirkan. Berarti melahirkan kan kandung, ya kan? Nah, meskipun bapak nggak melahirkan. Kata siapa? Bapak itu melahirkan, cuma melahirkannya enak. Ya. Cuma yang melahirkan sulit itu ibu-ibu. Nah, kalau bapak melahirkannya dalam kondisi enak. Nah, yang sudah nikah pasti senyum-senyum. Nah, Rasulullah SAW mengatakan apa? Inna abaka wa abi. Maka kemungkinan itu apa? Bukan ayah kandung Rasulullah yang dia maksud. Karena memang sejak awal Rasulullah menyampaikan itu tujuannya untuk apa? Untuk menghibur orang tadi. Nggak apa-apa, jangan sedih. Sama ya. Bapak saya juga di neraka. Yang dimaksud adalah pamannya, yaitu Abu Lahab yang sudah pasti. Nah, ini pun sama. Kita balik ke ayat yang di atas. Ini cerita tentang apa? Tentang Nabi Ibrahim. Karena ayat ini juga harus dijelaskan. Karena yang masyhur ceritanya, bapaknya Nabi Ibrahim adalah tukang pembuat berhala. Berarti kan musyrik. Bukan musyrik lagi, itu musyrik kelas berat. Karena dia bukan cuma nyembah berhala, tapi dia yang buat berhala, gitu ya. Tapi dalam Al-Quran disebutkan wa idh qala Ibrahimu li abihi. Wa idh qala Ibrahimu li abi. Ketika Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya. Siapa bapaknya Nabi Ibrahim? Siapa bapaknya Nabi Ibrahim? Ini Azar, ada tulisannya di sini, masa nggak dibaca? Bacanya Azar. Nah. Al-Imam Asy-Sya'rawi mengatakan Azar itu bukan ayah kandung Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena Ibrahim itu kakeknya Nabi Muhammad. Jelas? Sementara di hadis-hadis tadi, nasab Rasulullah SAW itu suci sampai mentok ke Nabi Adam, itu nasab Rasulullah SAW suci. Gak mungkin ada orang penyembah berhala jadi nenek moyangnya Rasulullah, nggak mungkin. Kita sudah baca tadi dalil-dalilnya. Nah, maka ini di siapa di sini nih Azar nih? Lagi-lagi yang digunakan oleh Al-Quran di sini kata-katanya apa? Abihi, bukan walidihi. Maka ketika kata-kata abi, apa menandakan? Itu membuka kemungkinan bahwasanya dia bukan orang tua kandung, bukan bapak kandung. Itu yang pertama. Yang kedua, biasanya di Al-Quran itu jarang menyebut nama orang. Ya, jarang menyebut nama orang. Fir'aun aja nama aslinya nggak disebut. Karena Fir'aun itu bukan nama asli, tapi itu adalah nama gelar kerajaan ketika itu. Jarang menyebut nama orang. Ketika Allah menyebut nama orang dalam Al-Quran, dalam ayat itu mesti ada maksud tertentu. Sekarang kita tanya, maksud Allah menyebut nama Azar di Al-Quran itu maksudnya apa kira-kira? Apa pentingnya nama Azar di Al-Quran?
Kenapa enggak? Padahal cukup aja Allah bilang mengatakan, seandainya Allah bilang mengatakan wa idh qala Ibrahimu li abihi, udah. Atattakhidhu asnaman aliha. Apakah engkau, wahai ayahku, akan menjadikan berhala-berhala ini sebagai Tuhan-Tuhan? Penting nggak menurut kalian nama Azar itu? Apa perannya dia? Raja Namrudnya aja nggak disebutkan tuh nama aslinya di situ. Rajanya itu musuh yang paling besarnya itu. Nah, maka penyebutan Azar di sini, menurut Al-Imam Asy-Sya'rawi mengatakan, ini ada maksud. Seakan-akan Allah ingin mengatakan, ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya yang mana? Bapaknya yang Azar. Jadi Azar ini bapak angkat atau pamannya atau siapanya, terserah. Orang yang memang mungkin merawat Ibrahim tapi dia bukan bapak kandung. Jadi seakan-akan Nabi Ibrahim itu punya orang tua lebih daripada satu. Nah, yang satunya kandung, yang satunya si Azar. Yang bukan kandung. Kenapa ini harus dijelaskan? Karena memang ini masih nyangkut pembahasannya. Karena Nabi Ibrahim alaihi wa ala nabiyina salatu wassalam, itu masih nenek moyangnya Nabi Muhammad. Maka kalau ini juga mentok di sini, ternyata kata siapa suci? Ternyata bapaknya Nabi Ibrahim juga penyembah berhala, bukan cuma penyembah berhala, yang buat berhala, musyrik kuadrat itu. Maka ini perlu dijelaskan. Tinggal satu yang belum saya jelaskan terkait hadis tentang ibu Rasulullah SAW. Yang tadi, yang saya sudah bacakan di awal. Gimana kita menjawabnya hadis ini? Kita bacakan ulang ya. Rasulullah SAW bersabda, "Ista'dantu Rabbi an astaghfira li ummi falam ya'dhan li." Aku meminta izin kepada Tuhanku untuk mendoakan, beristighfar untuk ibuku, walam ya'dhan li. Allah tidak mengizinkanku. Wasta'dantu an azura qabraha fa'adina li. Tapi aku meminta izin untuk menziarahi kuburnya, maka Allah mengizinkanku. Nah, pertanyaan saya, dari redaksi hadis ini, kata-kata mana yang menunjukkan Siti Aminah itu ahli neraka? Ada nggak kata-kata itu? Nggak ada memang, kata mereka ya. Mungkin nggak ada memang yang secara vulgar, yang secara eksplisit mengatakan Siti Aminah di neraka, nggak ada. Tapi ini loh, Rasulullah tidak mengizinkan Nabi Muhammad untuk memintakan ampun untuk ibunya. Nah, sekarang pertanyaan, emang itu mesti? Apakah ini harus mesti menunjukkan bahwa saya ibu Rasulullah SAW di neraka? Banyak kemungkinan enggak? Banyak penafsiran enggak? Seharusnya banyak penafsiran di sini. Bahkan bisa jadi, kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan Rasulullah SAW meminta ampun untuk ibunya? Bahkan bisa sebaliknya, bisa jadi karena ibunya ahlul fatrah. Ahlul fatrah itu diampuni, bersih, tidak ada dosa, selamat, untuk apa dimintakan ampun? Kan bisa begitu logikanya. Itu satu. Yang kedua, anehnya, ini sebenarnya kalau kita cermati, yang baris kedua atau potongan kedua itu akan menjawab pendapat mereka yang mengatakan ibunya Rasulullah SAW di neraka. Rasulullah minta izin untuk menziarahi, kemudian diizinkan. Kalau seandainya ibu Rasulullah SAW itu diazab, ya, mungkin nggak Rasulullah SAW menziarahinya? Kita sering baca dalam hadis-hadis Rasulullah kalau melewati kuburan, yang kuburan itu sedang diazab, Rasulullah SAW cepat-cepat. Karena Rasulullah SAW diberikan kelebihan dalam hal ini. Ya, sering diperlihatkan bagaimana keadaan ahli kubur. Rasulullah akan pergi cepat-cepat. Karena apa? Nggak enak melihat orang diazab itu. Benar nggak? Apa nikmatnya ngeliat orang diazab? Rasulullah aja nggak tega ngeliat orang lain diazab sehingga cepat-cepat pergi.
Suatu ketika Rasulullah SAW melewat kuburan. Cepat-cepat. Kenapa ya Rasul cepat-cepat? Ahli kuburnya diazab. Nggak tega melihat. Terus kalau ternyata ibunya itu ahli neraka terus diazab di dalam kubur, apa iya Rasulullah akan tega melihat ibunya disiksa di dalam kubur? Gimana kira-kira? Tega nggak? Rasulullah melihat orang lain di kubur disiksa aja nggak tega, apalagi melihat ibunya dikubur? Nggak mungkin. Maka mustahil Rasulullah SAW akan berani menziarahi makam ibunya, kuburan ibunya. Itu nggak mungkin. Rasulullah itu nggak mungkin, nggak akan tega. Maka justru hadis ini menurut saya justru bisa jadi menegaskan bahwasanya ibu Rasulullah SAW itu selamat. Buktinya Rasulullah SAW menziarahi. Untuk apa menziarahi? Untuk apa menziarahi? Apa hikmah? Hikmah ziarah kubur. Selain kita ingat mati, ya, mendoakan ahli kubur. Yang kedua, ahli kubur itu ketika didatangi oleh orang yang mereka kenal di dunia, mereka akan senang, mereka akan bahagia. Silakan baca di kitab Ar-Ruh karangan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Di situ menarik tentang keadaan-keadaan ahli kubur yang sudah mati. Mereka akan senang ketika apa? Datang kerabat, saudara, teman yang dulu mereka kenal selagi mereka masih hidup kemudian diziarahi. Meskipun kita nggak tahu bagaimana senangnya mereka, tapi mereka senang. Mereka tahu siapa yang mengunjungi, bahkan mereka menjawab salam ketika ada yang mengucapkan salam kepada mereka. Wallahu a'lam.